Selamat pagi adik-adik semua. Wah, sungguh bersyukur dan bersuka cita. Hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Nah, untuk itu yuk kita mau sama-sama mulai ya. Yuk semuanya kita bangkit berdiri dalam posisi yang bagus ya. Karena ibadah pada kita pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, tidak terasa ya kita akhirnya bertemu lagi setelah 1 minggu lamanya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekarang Cici mau mengajak kalian untuk berdoa. Sekarang ayo kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan berkati juga kami yang beribadah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian pernah nggak sih sayang sama satu barang? Kalian benar-benar jaga aja barang itu biar nggak rusak, biar tetap bagus dan bisa kalian pakai terus. Nah, ternyata Tuhan itu juga sayang loh sama kita. Karena itu Cece mau ngajak kalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu Jesus Love Me, This I Know. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cece mau ngajak kalian untuk menyanyikan satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari melipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, sebelum Lo Setiwi cerita, ayo Lo Setiwi mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada seorang bapak yang disuruh pergi pindah sama Tuhan dengan seluruh keluarga dan ternaknya. Siapa ya? Ya, betul, Bapak Abraham. Siapa? Bapak Abraham. Nah, kalau masih ingat dengan Bapak Abraham, pasti kalian juga ingat siapa nama istrinya. Siapa? Ya, Ibu Sarah. Nah, lalu terakhir, siapa yang masih ingat nama keponakan dari Bapak Abraham? Wah, kayaknya agak sulit ini ya. Mungkin anak-anak, siapa ya? Ada yang tahu, ada juga yang mungkin gak tahu. Nah, siapa jawabannya? Ya, betul, Lot. Nah, hari ini Lo Setiwi mau cerita tentang keponakan Bapak Abraham ini. Waktu keponakan Bapak Abraham ini ikut dengan Bapak Abraham untuk pindah ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, awalnya mereka pergi dengan sukacita ya anak-anak ya. Karena sebagai satu keluarga kan harus saling mengasihi. Sama seperti Bapak Abraham mengasihi Lot, Lot juga mengasihi Bapak Abraham. Tapi kemudian ada satu masalah anak-anak. Karena Tuhan memberkati Bapak Abraham dan juga memberkati Lot, maka ternak-ternak mereka menjadi semakin banyak dan semakin banyak. Lalu gembalanya Bapak Abraham dan gembalanya Lot berantem anak-anak karena mereka berebut tempat untuk menggembalakan domba-domba mereka, ternak-ternak mereka. Nah, karena terjadi keributan, akhirnya Bapak Abraham ini mengajak Lot untuk menaiki gunung ya, lalu melihat tanah di sekitar mereka. Wah, nampak ya ada di satu daerah yang tanahnya itu sangat subur ya, karena dilewati oleh sungai Yordan. Tapi juga ada daerah yang di sebelahnya lagi tuh berbatu-batu anak-anak dan tandus. Wah, di situ Bapak Abraham meminta Lot untuk memilih daerah mana yang mau ditinggali oleh Lot. Lot berpikir ya, wah kalau di daerah yang tandus ini nanti ternak-ternakku sulit untuk makan. Kayaknya lebih enak di daerah yang subur itu, di dekat sungai Yordan. Nah, akhirnya Lot berkata kepada Bapak Abraham untuk memilih daerah yang di dekat sungai Yordan. Lalu berpisahlah Bapak Abraham ke daerah yang satunya, Lot ke daerah yang lainnya. Tapi ternyata anak-anak, daerah yang dipilih oleh Lot itu dekat dengan kota Sodom. Dan kota Sodom ini kota yang jahat anak-anak. Penduduknya itu mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan. Jadi sehari-hari mereka tuh banyak melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat Tuhan menjadi sedih. Sehingga Tuhan mau menghukum orang-orang di kota Sodom. Nah, celakanya Lot dan keluarganya juga tinggal di kota itu.
Maka kalau Allah menghukum kota itu, maka Lot dan keluarganya juga akan binasa, juga akan ikut dihukum. Maka Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Kalau Tuhan menemukan ada 50 orang yang tidak melakukan hal yang jahat, yang mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan jangan menghukum kota Sodom. Anak-anak, waktu Bapak Abraham berdoa, apakah Tuhan mendengar doa Bapak Abraham? Ya, pasti Tuhan mendengar doa Bapak Abraham dan bahkan mengabulkan doa Bapak Abraham. Kalau ada 50 orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang tidak berbuat jahat, Tuhan akan menyelamatkan kota Sodom. Tapi kemudian Bapak Abraham mikir-mikir lagi, kota Sodom itu kan kota yang jahat. Ada nggak ya 50 orang yang mau hidup benar, yang mau percaya sama Tuhan? Bapak Abraham berdoa lagi. Jumlahnya dikurangi anak-anak, jadi 45. Setelah berdoa, Bapak Abraham mikir lagi, ada nggak ya 45 orang? Jadi ragu-ragu ya Bapak Abraham ya. Jadi akhirnya doanya itu terus berkurang jumlahnya anak-anak. Jadi 40 orang. Sampai akhirnya 10 orang. Nah, Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, kalau ada 10 orang yang mau hidup benar, yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom. Lalu Tuhan mengirim 2 malaikat untuk ke kota Sodom. Dan mereka diutus untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Lot, istrinya, dan 2 orang anak perempuannya. Jadi ada 4 orang anak-anak. Karena ternyata waktu Tuhan melihat kota Sodom, Tuhan tidak mendapati ada 10 orang yang hidup benar, yang mau percaya kepada Tuhan. Mereka semua orang-orang yang jahat, sehingga Tuhan akhirnya memutuskan untuk menghukum kota Sodom. Maka malaikat Tuhan segera mengajak Bapak Lot, istrinya, dan 2 orang anak perempuannya untuk berlari menyelamatkan dirinya. Nah, di tengah-tengah Tuhan menurunkan hujan api dan belerang di atas kota Sodom itu, istri Lot tiba-tiba ingat ya tentang kota itu, lalu kemudian dia menengok ke belakang. Padahal sudah diingatkan oleh malaikat untuk segera melarikan diri dan tidak boleh menengok ke belakang. Tapi karena istri Lot melanggar perintah Tuhan, ketika dia menengok ke belakang, Tuhan menghukum istri Lot menjadi tiang garam. Lot dan juga 2 orang anaknya segera berlari dan mereka selamat anak-anak. Nah, hari ini kita mau belajar dari ceritanya Lot Setiwi ini ya. Mengapa kok Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya? Karena Tuhan mengasihi Bapak Abraham dan Tuhan juga mengasihi Lot dan keluarganya. Tuhan mau menunjukkan bahwa orang-orang yang dipilihnya pasti akan dipimpin, dipelihara, dan ditolong. Tapi anak-anak, istri Lot hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia melanggar perintah Tuhan, Tuhan menghukum istri Lot. Jadi hari ini kita juga belajar, ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaati perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita juga belajar seperti Bapak Abraham yang mengasihi keluarganya. Meskipun ketika dia mengasihi Lot, Lot memilih daerah yang enak,
ya, Bapak Abraham dikasih daerah yang tandus, yang kering. Nah, tapi Bapak Abraham tetap mengasihi Lot. Karena Bapak Abraham percaya, meskipun dia tinggal di daerah yang tandus, di daerah yang kering, yang sepertinya sulit, tapi dia percaya ada Tuhan yang memelihara dan sudah berjanji akan memberkati Bapak Abraham. Maka Bapak Abraham tetap memilih daerah yang kering, yang tandus itu. Dan kalian juga lihat, Bapak Abraham tetap dipelihara Tuhan dan juga diberkati Tuhan. Bahkan bisa menyelamatkan Lot dan keluarganya. Itu semua karena iman dan kepercayaan Bapak Abraham kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau belajar ya seperti Bapak Abraham. Kita mau sayang sama keluarga kita. Sayang pada papa mama, sayang pada adik ya, Titi Meme, sayang juga kepada kakak, Koko Cece, dan juga mungkin keluarga yang lain. Ada emak engkong ya, kakek nenek, ada susu, ada ii, ada om, tante, atau mungkin juga kita punya sepupu, kita punya keponakan. Nah, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kita bisa saling berbagi kepada mereka. Juga kalau kalian ingat ada saudara-saudara kalian yang belum beribadah, yang belum ke sekolah minggu, ayo ajak mereka lihat YouTube ini. Ikut sama-sama ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka juga diberkati dan kalian juga menjadi berkat bagi keluarga kalian. Untuk mengingatkan kita pada firman Tuhan hari ini, Lesti mengajak kita untuk bersama-sama menghafal ayat hafalan kita ya, dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 21a. Kita baca ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yuk kita hafalkan sama-sama ya. Buka Alkitabnya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapakah aku di sini? Ya, aku artinya adalah Tuhan. Jadi barang siapa yang memegang perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Mari anak-anak, kita sekarang lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar seperti Bapak Abraham yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarganya, yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah tidak taat, kalau kami pernah membantah dan tidak mau mendengar perintah Tuhan. Hari ini kami berjanji, kami mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat dikirim melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Saat ini ibadah kita sudah selesai. Yuk kita semua bangkit berdiri. Karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ya, arahkanlah hatimu adik-adik untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, Cece ingin mengajak kalian semua untuk mengikuti sekolah minggu onsite, biar kalian bisa ketemu dengan teman-teman, lause-lause, dan tentunya sama Cece dong. Nah, jangan lupa ya share video ini juga buat teman maupun keluarga, biar mereka juga ikut terberkati. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.